قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjut kajian kitab Fiqih Ekonomi Islam dan masih dalam masalah akhlak usahawan muslim. Akhlak usahawan muslim. Di halaman 14 nomor 6, menghindari mengambil harta orang lain dengan cara batil. Menghindari mengambil harta orang lain dengan cara batil. Dikatakan di sini, ikhwan, kehormatan harta seorang muslim sama dengan kehormatan darahnya. Walaupun tentu kehormatan darah lebih tinggi ya, karena hal yang paling pertama ditanya di akhirat nanti kalau haknya Allah apa? Salat. Kalau haknya manusia yang paling pertama ditanya apa? Darah. Jadi kehormatan harta seorang muslim sama dengan kehormatan darahnya dari segi apa? Dari segi haramnya kita untuk mensikapinya tanpa hak. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram adalah uang suap. Suap, bukan swipe. Kalau swipe insya Allah halal, walaupun orang nggak pada ridho, karena masih murah. Nah, kalau PCR itu baru orang ridho apa enggak? Wallahu alam. Nah, PCR. Berapa PCR sekarang, ikhwan? 300. Dulu berapa? 4 bulan lalu? 1 juta. Anda ngabisin PCR untuk 4 orang 4,4 juta. Ya kan ya, 4,4 juta kan? Mungkin antum capek-capek ngedit sebulan tuh bisa 4, juta habis cuman buat apa? Mengetahui antum kena positif atau enggak. Makanya enggak banyak orang itu makanya kenapa banyak orang sekarang enggak terima dan enggak mau dites-tes lagi. Kenapa coba? Ya karena hal-hal seperti ini. Karena banyak orang udah mulai tidak percaya dengan sebagian dokter. Karena hal-hal seperti ini. Ya. Modalnya berapa itu? Lumayan gede. Ketika Anda mendaftar tes PCR itu, ya ini bukan berarti tes PCR itu buruk, bukan itunya, tapi apa? Harganya itu loh. Bisnisnya. Orang itu lagi pada sulit orang-orang. Dan sebagian kantor atau sebagian tempat itu mewajibkan harus pakai PCR, nggak mau pakai antigen. Wajib. Ya. Antum rata-rata pakai apa? Kalau antum nggak pakai apa-apa ya? Iya. Kalau beliau mah itu terserah mau mati apa enggak, terserah Allah. Iya. Oke ya orang lagi terhimpit kemudian di bisnisin seperti ini. Yang mungkin kita nggak tahu berapa modalnya, tapi kan ajib kalau misalnya sekarang cuma 300. Ya, turun. Apakah ini di bawah harga modal atau gimana? Dalam dunia perdagangan ini kan ketahuan banget ini. Ya. Ketahuan banget di waktu lagi mahal ditimbun semuanya. Bahkan ketika Anda mendaftar, ya kawan. Anda mendaftar dan ibu-ibu tersebut, dokter tersebut bilang, besok Pak, maaf besok ini saya udah ada sekitar berapa itu? 90 pasien. 90-an pasien. Dalam 1 hari untuk di PCR-in. Dia bekerja di laboratorium dan timnya juga tersebar. Kalau 1 orang, Anda kena 1 juta. 1 orang 1 juta. Sekarang 90 orang dalam sehari. Berapa? 90 juta. 1 hari, ikhwan. Taib modal berapa? Dan berapa keletihan ngecek di lab? Dan insya Allah itu mudah ngeceknya, insya Allah dalam berapa menit atau berapa, insya Allah selesai.
Anggaplah kemudian sehari misalnya dengan balik modal sekian, anggaplah sehari benefit 40 juta. Dan ketika itu lagi panas-panasnya COVID, periode Delta itu. Dalam seminggu berapa kalau misalnya dia dapat 40 juta kali 7 hari? Syukurnya itu perempuan itu ibu-ibu. Kalau laki-laki mungkin nikah lagi habis itu mungkin. Ajib, Masya Allah. Ini yang membuat banyak masyarakat tuh nggak percaya kayak gini gitu loh. Ya, bukan karena nggak percaya adanya COVID kadang-kadang. Tapi ketika ada konspirasi bisnis dan seperti ini ya. Bisnis tafadhol, tapi jangan kebangetan di masa-masa orang lagi susah. Tuh lihat. Sementara dalam Islam juga ada khiyarul ghaban. Khiyarul ghaban itu pilihan untuk meneruskan akad atau melanjutkan atau minta dibalikin atau gimana. Karena apa? Karena merasa ditipu dengan tingginya harga yang terlalu melambung, tidak wajar. Tapi menurut banyak orang miskin dan banyak kalangan menengah atau ke bawah, domplangnya harga 1 juta sampai 300 itu wajar nggak? Nggak wajar. Iya, tapi kita mau pakai khiyarul ghaban nggak bisa karena udah lewat. Nggak bakal bisa uang kita kembali, ya nggak? Udah terlanjur transfer 4 juta, 5 juta untuk 5 orang satu keluarga. Sementara kemudian dihimbau benar-benar agar PCR karena untuk lebih tepatnya kita harus tahu. Kayak perumahan ini misalnya, Anda dihikayatkan perumahan ini nggak bolehin RT atau RW hanya pakai tes antigen, nggak boleh. Harus PCR ya, karena emang rumah-rumah gedongan harus PCR. Kalau di sini mah nggak masalah PCR mah. Ya duit mah nggak seberapa di sini. Nabokin orang juga bisa pakai duit kalau di sini mah. Iya, cuman kan kalau di rakyat biasa gimana? Ya kan, kesian. Di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram adalah uang suap. Bukan swab ya. Swab nggak masalah insya Allah kalau antigen ya. Penipuan, manipulasi, tadlis, perjudian, najas, menyembunyikan harga yang sebenarnya, kamuflase harga, menimbun barang, memanfaatkan ketidaktahuan orang, tuh dia tuh. Karena kita bukan dokter, bukan apa, dimanfaatkan oleh sebagian oknum kan ketidaktahuan. Kadang dengan cara, oh ini harga pasaran PCR sekarang. Taib, alhamdulillah harga pasaran PCR sekarang segitu. Tapi kenapa pakai setinggi itu dan domplang sekali antara ketika orang pada berhajat dengan yang sekarang. Atau memang begitu ya, sesuai dengan demand. Supply itu sesuai dengan demand-nya, permintaannya ya. Kalau permintaannya semakin banyak, maka akan semakin langka sehingga semakin tinggi harganya ya. Berarti semua ini apa? Bisnis bukan? Bisnis. Iya. Kita nggak mendustakan adanya COVID. Enggak. Ya anak kena juga. Antum juga mungkin pernah kena. Hah? Nggak pernah? Nggak sadar kali. Atau pura-pura nggak kena. Iya. Nggak mendustakan itu. Tapi ini masalahnya, muskilahnya. Penguluran pembayaran hutang oleh orang kaya dan sebagainya. Masing-masing di antaranya telah disebutkan larangan dalam hadis sahih. Di antaranya nanti rinciannya akan ada di buku ini insyaallah. Tapi globalnya ada disebutkan di muqaddimah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu. Dilihat dilarang, hamba-hamba dilarang yang beriman dan memakan harta sesamanya, dilarang memakan harta sesamanya dengan cara yang haram, dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah, jual beli yang sah, dan dengan di atas dasar kerelaan antara mustari dengan bai', antara konsumen dengan pedagang, sama-sama rela ya, satu sama lain sama-sama suka, sama-sama rela, ridha. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta sesamanya dengan cara haram, yakni dengan berbagai cara yang diharamkan seperti riba, judi, suap, dan berbagai aktivitas sejenis yang berbentuk manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang menggiring kepada permusuhan dan memakan uang sesama dengan cara yang batil. Allah Ta'ala berfirman,
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lainnya di antara kalian dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kalian tahu. Ini juga ada namanya bisnis pengacara. Ya enggak? Pengacara ini tahu bahwasanya pihak yang menyewanya itu salah. Tapi kan pengacara karena sudah diambil disuguhkan uang, maka bagaimanapun caranya harus memenangkan kliennya. Ya enggak? Walaupun salah. Ini yang disebut sini. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas. Kalian bawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa. Makanya hati-hati di pekerjaan semacam ini. Pengacara harus mempelajari dulu ini salah apa benar nih orang nih. Kalau salah tetap dia dibela, walaupun satu bumi harta itu nggak bisa menebus untuk akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik untuk masalah harta ataupun masalah rumah tangga. Ya enggak? Memang dalam masalah rumah tangga pun wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau misalnya dikhawatirkan terjadi shiqaq. Shiqaq itu apa? Perpecahan, perceraian, perseteruan antara suami istri, ya. Fab'athu hakaman min ahlihi. Maka keluarga pria itu utuslah satu pengacara. Keluarga perempuan juga satu pengacara. Kalau bisa jadikan keduanya berhubungan lagi, yaitu jadi suami istri lagi, normal gitu. Tapi kalau misalnya pengacara A atau pengacara B, pengacara suami atau pengacara istri, tahu bahwasanya yang salah adalah kliennya, maka nggak boleh kemudian diteruskan pekerjaan itu. Afwan bu, saya berhenti bu, saya nggak bisa membela ibu. Kenapa pak? Kan bapak akan saya bayar. Karena setelah saya pelajari ibulah yang salah. Wah, kalau pengacara kayak kamu ini repot ini, gitu kan kata ibunya. Maaf bu, saya mau cari yang halal aja, gitu misalnya. Ya. Atau dengan cara gini ya. Insya Allah akan saya bela ibu, walaupun ibu salah. Karena saya dibayar oleh ibu. Berapa pengacara itu kan? Hah? Pengacara berapa ya kawan? Ada itu? Hah? Persenan dari yang mau diambil itu. Kalau bukan tentang harta? Nah, pengacara. Nah, misalnya 50 juta. Tapi pas sidang malah pengacara ini mengungkapkan yang mana yang benar, mana yang salah. Gimana tuh? Malah kliennya malah yang biasain. Maka kesalahan ada pada klien saya. Saya akui itu semua dan silahkan penjara klien saya. Saya mencari yang hak bukan yang batil. Maka uangnya gimana tuh uangnya? Wallahu alam. Kali nggak ada pengacara kayak gitu, nggak ada. Iya. Taib, ayat ini mengisyaratkan diharamkannya suap menyuap. Tidak seorang pun yang pantas menyangkal karena sebenarnya ia tahu bahwa ia telah berbuat zalim. Tapi ingat ya, tidak semua penyuap hukumnya sama dengan yang disuap. Kalau yang disuap itu biasanya selalu hukumnya haram. Tapi kalau misalnya menyuap, hukumnya haram enggak? Dasarnya haram, tetapi dikecualikan jika dia tidak mendapatkan hak dia. Hak dia nggak dapat kecuali dengan cara suap. Atau hak dia tidak dapat, hak dia bisa dapat dengan cara tidak suap, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Mau nggak mau dia harus pakai jalur orang dalam. Ini jalur orang dalam termasuk suap ya kawan. Ya nggak? Iya termasuk suap. Karena uang itu kemana nanti? Ya ke orang dalam kan? Bukan ke instansi, bukan ke pemerintah, enggak, ke orang dalam. Enggak. Nembak SIM. STNK bisa nembak gak, Ikhwan? Al-muhim birokrasi seperti itulah. SIM C, SIM A,
terutama SIM motor lah yang lebih ini ya, lebih banyak. Karena kalau misalnya pakai prosedur yang normal di kota ini, motor yang dipakai motor yang dipakai apa? Vario. Sementara antum hanya bisa pakai Tiger. Enggak lah. Sementara antum hanya bisa pakai Supra biasa. Mio memang lebih mudah, tapi kan tesnya apa? Zigzag, belok-belok kan? Iya. Nggak ada tuh tesnya kemudian nanjak, jurang, turun. Nggak ada kan? Ya mati lah orang kayak gitulah. Zigzag. Sekali kaki antum nginjek tanah, pakan depan. Itu emang, Anda ngeliat sendiri. Iya kalau kayak gini mah, banyak kajian di liburan nih kayak gini nih. Pekan depan, hari Jumat lagi. Lah khutbahnya gimana Anda? Iya, hari Jumat ya. Hari Jumat pekan depan. Kan biasanya kan hari Jumat sidang apaan hari Jumat tuh. Lah, hari Jumat lagi. Nah, khutbah gimana nanti? Udah gitu ngantrinya kan kita nggak tahu berapa poin. Berapa nomor maksudnya. Ini hak kita nggak bakal dapat. Sementara saya butuh apa? Kartu ini, SIM ini saya butuh. Gitu. Ini bukan berarti Anda menganjurkan untuk itu. Enggak, cuma membocorkan aja. Emang seperti itu. Iya. Kemudian surat untuk izin untuk nikah lagi, poligami misalnya, itu oleh mahkamah dipersulit bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak rasional, yang menekan pihak suami dan nggak mungkin terjadi lah, atau nggak susah banget untuk bisa nikah lagi. Terlebih bukan kayak kata antum yang di itu kan punya perempuan ya, antum tahu sendiri perempuan kayak gimana kalau udah menjadi hakim atau asistennya atau seterusnya, pasti nggak ridho itu. Itulah hukum yang masya Allah ya, hukum yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu seperti itu, zalim. Namun kemudian antum berhak untuk hak suami untuk nikah lagi, berhak nggak? Berhak kalau memang dia merasa bisa adil dan insya Allah bisa melanjutkannya. Karena nggak bisa dapat hak sementara ini hak seperti ini tidak diatur oleh negara seharusnya. Negara hanya memfasilitasi. Sementara dialah yang kemudian berhak untuk menikah lagi atau tidak. Dipersulit. Tapi dia pengen legalisasi. Ya, dia pengen legalisasi. Supaya nanti bisa kalau punya akte kelahiran buat anak ya, kartu keluarga yang resmi ya, apa-apa terdaftar. Itu ada beberapa cara ya. Ada tiga cara. 2 cara bisa resmi, tapi cara ketiga nggak resmi sama sekali. Antum nikah lagi ya, nikah kedua ya. Ada 3 model. Mau pakai yang resmi, ini yang versi satu, yaitu antum di pengadilan resmi, cukup 2,5 juta atau sekitarnya. Tapi antum akan menghadapi banyak persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis dan hanya bisa disyaratkan kalau misalnya antum menikah lagi, apakah ada aib pada istri ini, nggak bisa melayani atau penyakit atau apa. Sebenarnya istri antum sehat-sehat aja. Kalau antum bilang ada penyakit, antum berdusta dan menyakiti hati istri. Kan di pengadilan ada juga istri. Ntar di kesekian dibawa juga calon yang kedua, itu kayak gitu. Makanya di pengadilan poligami itu pernah terjadi, mungkin pas di sesi pengadilan itu masya Allah akur semua antara yang pertama dan calon yang kedua. Pas di parkiran jambak-jambakan calon pertama dengan yang kedua, jambak-jambakan mereka. Terjadi itu di parkiran, istri pertama dengan calon istri kedua, marah saling ngamuk, jambak-jambakan. Terjadi ya, itu susah, berat. Belum diulang lagi 3 kali atau 2 kali. Diulang. Belum antriannya. Belum ngeselinnya sebagian hakim. Nah tuh. Dipersulit betul-betul. Kalau bisa nggak jadi gitu. Itu. Sementara ini murah memang 2,5 atau sekitar. Atau cara kedua. Karena kalau pakai pengadilan langsung banyak hak yang banyak hak yang terabaikan, maka cara yang kedua, yaitu cara underground. Bisa nyampe 10 juta, 13 juta dan seterusnya.
Tapi antum tinggal nyerahin apa? Berkas-berkas dan dia akan diurus oleh orang dalam. Bisa seperti itu. Iya. Daripada hak antum nggak dapat, antum berhak untuk nikah lagi, padahal antum juga betul-betul berkebutuhan. Tapi kalau Allah pemerintah ini nggak mau menunaikan itu dengan segera, maka khalas antum pakai cara ini. Bisa nunggu sekitar sebulan dan seterusnya. Maka nanti akan datang legalisasi yang sahih, yang resmi. Itu cara kedua. Iya. Atau ada cara ketiga. Lewat formalisasi tapi agak abal-abal. Dia akte dapat, kakak juga bakal dapat nanti insyaallah. Tetapi kalau antum punya kasus, ya, seperti perceraian atau apa, bermasalah nanti. Itu. Fadol kalau antum mau. Putra? Istri mau melahirin antum nggak usah ngomong kayak gitu. Seperti itu. Itu kondisi seperti itu ya kawan. Dan laki-laki berhak untuk poligami ketika memang dia punya kemampuan untuk berpoligami dan bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa haram atas dia. Dan untuk melakukan itu kemudian harus step yang banyak. Iya. Nah, itu anak kasih tahu supaya antum tahu aja, bukan cukup tahu. Kalau mengamalkan itu urusan antum, tapi antum cukup tahu. Seperti itulah. Ya, makanya kita katakan tadi apa? Tidak semua yang menyuap itu dihukumi sama haram. Kadang mau nggak mau dia harus suap. Tapi yang disuap inilah yang kemudian ya kenapa dia mau disuap? Ya, pihak yang disuap inilah yang biasanya selalu apa? Selalu ada maunya, selalu haram. Taib, di antara riwayat yang menunjukkan diharamkannya tipu menipu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di hadapan setumpuk makanan. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata jari-jari beliau menyentuh bagian makanan yang basah. Beliau bertanya, apa ini? Maka kata penjualnya, itu bekas terkena air hujan tadi malam wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'amika yarahun nas man ghasya falaysa minni. Kenapa kamu tidak meletakkan di bagian atas sehingga bisa terlihat orang? Barang siapa yang menipu ya bukan termasuk golonganku. Faham nggak maksudnya? Jadi ada barang dagangan nih. Ada jeruk yang sugur-sugur di bagian atas. Di bagian bawahnya tuh jeruk-jeruk yang udah ya gitu deh gitu. Udah agak lembek dan seterusnya. Antum periksa, lah ini kok yang ini yang paling bawah lembek, yang atas pada bagus semua. Mungkin penjualnya kebalasan itu udah lama pak. Maka kalau seperti Rasulullah, yang lembek-lembek ini juga taruh di bagian atas. Karena maksud pedagang ini adalah supaya orang tertarik dengan jeruk yang fresh. Tapi mungkin nanti ketika timbangan akan dipilih pula campuran antara yang fresh dengan yang sudah tidak fresh. Gitu. Ya kan? Maka menjual gorengan juga seperti itu sebenarnya harusnya. Gorengan. Ada gorengan yang sisa kemarin, ada gorengan ini. Nah, gorengan yang sisa kemarin, kalau ternyata gorengan tersebut rasanya karena sisa kemarin itu berpengaruh terhadap rasanya, maka hendaknya apa? Dipisahkan atau diberitahu bahwa ini gorengan kemarin. Iya. Hendaknya begitu. Ya, kecuali kalau uruf kita menyatakan bahwasanya gorengan sisa kemarin dengan sekarang sama aja, yang penting diangetin, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau betul-betul rasanya beda antara yang kemarin dengan sekarang, harus diberitahu ya. Atau diberikan indikasi kepada orang. Maaf ini campur, boleh campur nggak pak? Misalnya antum beli dari mana? Enggak, anak bukan penjual gorengan, anak punya parfum. Antum beli misalnya dari Ikin bisa nih, ini gorengan. Ikin, beli tahu apa waktu itu namanya? Tahu apa antum tuh? Tahu pedes 10 kin. Gini Miftah, anak ada sisa gorengan kemarin 3 biji, boleh nggak ada masukin situ? Kalau dia ridho, boleh. Iya. Karena dikhawatirkan sisa kemarin itu rasanya beda dengan yang memang baru sekarang. Begitu. Ya. Dan kiaskan dengan yang lain-lainnya. Adapun kalau secara uruf, sisa kemarin dengan baru sekarang itu sama aja bagi uruf kita, maka nggak masalah. Ya, misalnya oncom yang kecil-kecil yang banyak tuh ya, oncom kan, ya di warteg gitu kan warteg kan nggak semuanya makan baru kan, tapi rata-rata makanan tersebut baik yang kemarin atau yang sekarang, kalau kemarin diangetin sama yang sekarang dibuat baru, itu kan sama aja bagi orang kan,
Makanya seperti ini nggak masalah. Yang seperti ini nggak masalah. Ya. Kemudian larangan terhadap jual beli gharar, akad jual beli tipuan yang menyodorkan barang yang tidak jelas. Akad jual beli tipuan yang menyodorkan barang yang tidak jelas. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam As-Sahih bahwa ia mengatakan naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang menjual dengan sistem hasad, melempar batu, seperti menjual tanah dan mengukur luasnya dengan lemparan batu. Dan jual beli gharar, bai'ul hasad, melempar batu. Contoh, jual tanah atau mengukur luasnya dengan lemparan batu. Ini bai'ul hasad. Gak mesti batu yang dilempar, pokoknya apa yang dilempar. Ya, pala ikan dilempar misalnya. Antum mau beli apa? Mau beli tanah. Berapa diameternya? Diameternya sesuai dengan sejauh apa Anda lempar. Tapi tentukan dulu berapa harganya. Oh ya udah, sekarang harganya seluruhnya total 2 miliar. Ya udah, Anda lempar nih. Dah jatuh situ, itu pacokin di situ. Sebelah diameter sana, lempar lagi. Sana lempar lagi. Berarti ini apa? Nggak jelas ini. Kalau pakai diameter betul-betul ukurannya, ini kan jelas. Tapi kalau pakai ini kan nggak jelas, tergantung nasibnya mau sampai mana. Ya, maka bai'ul hasad ini haram. Dan juga an bai'il gharar, jual beli gharar dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan jual beli gharar merupakan kaidah besar ilmu perdagangan Islam. Ilmu perdagangan Islam. Banyak permasalahan besar yang tidak bisa dihitung. Nah, taib sebelumnya. Kalau dalam masalah jual beli minyak wangi misalnya, bisa nggak gharar? Ketidakjelasan item. Mungkin. Ketika pedagangnya tidak mendeskripsikan parfum atau minyak wangi tersebut. Minimal karakter minyak wangi itu apa? Ya, jangan kemudian beli apa? Minyak wangi. Berapa? Al-Muhim nih Anda bayar 50.000. Dan nggak antum infokan apa-apa. Nggak jelas. Minimal deskripsi atau foto atau takaran dan aromanya apa, ada gitu, atau namanya harus ada. Nah, uruf kita itu tetap nggak menerima jual beli yang gharar yang keterlaluan seperti ini, nggak jelas sifat barangnya itu apa. Ya, kalau misalnya antum bilang, Anda jual beli apa? Jual apa kita? Anda jual Ar-Rehab 50 mili. Harga berapa? 60.000. Taib. Anda mau dah itu. Terus antum tanya ke pembelinya, antum mau yang varian apa? Enggak, terserah antum, pokoknya yang buat laki-laki. Ini gharar enggak? Enggak. Ini ada ghararnya, cuman ini gharar yang ma'dzur. Ini gharar yang secara uruf kita dimaafkan. Iya, karena ada jelas barangnya yaitu Ar-Rehab 50 mili. Dan untuk laki-laki selesai urusan. Ya kan? Selesai urusan. Dan itu diridhoi oleh siapa? Penjual atau pembeli ridho dengan itu, karena dia yang menuntut itu. Iya, dan boleh juga pembeli kemudian lebih speknya lebih tinggi lagi, Pak. Ya, 50 mili, 60.000. Kemudian untuk laki-laki maskulin, tapi ada aroma oudnya ya. Tapi jangan yang manis, yang pahit oudnya. Gaharunya yang agak pahit, dan Anda cari yang strong, yang lama. Terus cairannya kalau bisa warna kuning, jangan terlalu padat, dan kalau bisa kemasannya warna hijau, jangan selain hijau. Nah, kalau misalnya dicium nanti kemudian istri Anda suka, harus kayak gitu. Ya. Iya. Habis itu kemudian antum salam, udah wassalamualaikum, antum wassalam, habis itu terus pas dia mau jawab salam, kemudian dia jawab salam dan dia mendapatkan hanya centang satu. Ribet sama yang kayak gini. Ribet. Ya, udah. Blokir aja lah. Biarin aja ngomong aja, terserah dia dah. Cari pedagang lain. Ya. Spek seperti ini keterlaluan. Tapi kalau misalnya di sini ada sisi ghararnya, cuman ghararnya itu tidak la yadur, tidak bermadarat, maka enggak masalah. Tidak masalah insyaallah. Banyak permasalahan besar yang tidak bisa dihitung dengan jari yang tercakup di dalamnya, seperti menjual barang yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Menjual barang yang tidak ada, ini haram. Ya, ini haram.
menjual barang yang tidak ada. Kif menjual barang yang tidak ada. Maksudnya tidak ada pada antum. Ini menjual kucing dalam karung dan karungnya nggak ada, kucingnya juga nggak ada. Ya, antum tulis status Facebook atau di status WhatsApp. Akhi, Anda menjual burung. Ya, harganya insya Allah 200.000. Fadol yang mau order langsung aja japri. Taib. Kemudian ada japri kemudian. Akhi, berapa harga burungnya? 200.000. Taib, bisa nggak Anda lihat burungnya, fotonya gitu misalnya. Antum bilang kemudian, afwan, burungnya masih ada di angkasa. Ya akhi, antum mintakillah. Gimana burung? Berarti belum Anda punya? Nggak ada, burungnya belum ada. Nanti Anda cari dulu. Antum mau beli nggak? Kamu beli order aja, nggak apa-apa. Pre-order nggak apa-apa. Ini bukan masalah pre-order. Antum bahlul, antum ngejual sesuatu yang antum sendiri nggak punya gitu loh. Dan itu burung masih di langit di angkasa, itu tunggu kapan? Musim kapan antum tunggunya? Nah, insya Allah nanti ada. Biasanya pagi-pagi kan ada banyak tuh burung yang nyari makan. Bakal Anda cari. Ya Allah, kalau burung gereja, burung pipit kayak gitu mah di rumah anak ada, kata dia. Ya antum mau beli apa enggak? Ya udah mau beli. Nah ini bahlul nih. Ini bahlul juga nih, bahlul. Ini bahlul juga nih orang nih. Ya. Jadi belum ada burungnya. Atau tidak diketahui keberadaannya, sama yang kayak tadi. Tidak diketahui keberadaannya. Atau tidak bisa diserah terimakan. Tidak bisa diserah terimakan. Kayak gimana itu ya kawan? Menjual udara yang ada di rumah antum. Tafadhol akhi Japri, Anda jual angin yang ada di dalam rumah Anda. Gimana caranya? Antum cara terima gimana? Masukin plastik itu anginnya? Ada angin masukin plastik? Dah, kemudian antum paketin pakai lain parcel. Ya. Operatornya bingung. Ini jual apa, Pak? Jual angin. Gimana tuh jual angin? Ya. Atau tidak bisa apa? Enggak, ini jual angin yang dikirim. Angin? Tapi bisa nggak diserah terimaan? Ya kalau bisa ya nggak apa-apa. Deh, gitu dong. Ternyata nemu contoh yang anak kira contoh yang mustahil, ternyata ada ya. Angin pegunungan gitu. Diplastikin gitu. Atau ditabung. Ditabung ya. Oh ya bisa itu kalau itu. Enggak, tak kira diplastikin. Kalau plastik kan risiko belum nanti hancurnya, belum apanya. Iya, kalau tabung bisa insyaallah. Ya kayak jual gas, kayak jual itu bisa. Iya. Iya. Mungkin harusnya ada emang spesialis jualan angin emang. Apa baik angin gas, angin apa namanya? Pegunungan gitu. Iya. Atau jual angin yang dibuang. Hah? Anak koleksi angin ini, angin yang terbuang kan gitu misalnya. Ya, ada 5 plastik. Ya, biasa angin itu pagi-pagi biasanya. Ini sah nggak jual beli kayak gini? Yang jual angin kentut misalnya? Tidak sah. Karena barang tersebut tidak ada manfaatnya. Barang yang tidak manfaatnya tidak sah diperjualbelikan. Kalau tadi angin yang seperti tadi, manfaatnya ada, sebagian orang bermanfaat dengannya, mengambil manfaat dengannya. Tapi kalau misalnya jual angin biasa, Anda pikir nggak bisa itu? Karena ini angin biasa itu angin yang berserikat manfaatnya untuk orang-orang. Jadi nggak sah yang seperti itu. Kalau angin biasa ya, kalau angin pegunungan mungkin ya. Angin biasa nggak. Ya, angin gudang misalnya. Angin gudang kan ini isi parfum semua nih. Ya. Wangi insyaallah. Siapa yang mau tafadhol. Ini bisa sih karena mungkin ada manfaatnya, tapi Anda pikir mendingan beli parfumnya sekalian kan ya. Iya. Tapi mungkin bisa kita idekan seperti itu. Ya mungkin masih ada tersisa di bumi ini orang-orang yang bahlul mungkin. Atau barang yang belum sempurna menjadi milik penjual. Seperti apa? Yaitu barang yang belum sampai ke tempat kita. Maka itu tidak boleh kita jual belikan. Dan ini menjadi banyak permasalahan. Banyak orang kayak gini nih.
dia beli kulakan atau beli online, dia pengen ngejual barang itu lagi nanti, ya. Barang masih shipping, masih di pengiriman, belum sampai. Misalnya Anda mau menjual kitab Kifayatul Akhyar, ya, karena lagi hits kitab ini, maka Anda pesan order dari pabriknya. Berapa? 50 pieces. Taib. Dikirim kemudian pakai GoSend. Ketika masih di perjalanan GoSend itu, Anda kemudian menjualkan ke orang-orang. Tafadhol, Anda jual Kifayatul Akhyar harga 100.000 per buku. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena barang ini walaupun antum udah bayar, antum memang memilikinya, tapi belum sempurna menjadi milik antum. Ngerti nggak ya, kawan? Belum sempurna menjadi milik antum. Apa sisi belum sempurnanya? Yaitu barang ini belum ada di gudang antum. Maka sebelum antum menerima barang ini, nggak boleh antum jualkan. Karena kenapa juga? Karena masih ada posibilitas risiko barang ini nggak ada. Karena kita nggak bisa memastikan Gojek itu apakah dia kecelakaan atau nggak di jalan, kan gitu. Maka nggak boleh kita jual dulu. Tapi bagaimana kalau pakai trik lainnya? Yaitu kita hanya mengkisi-kisikan orang bahwasanya, ya ikhwan, ana akan menjual kitab Kifayatul Akhyar dengan harga sih, akan menjual. Maka kalau misalnya ada yang mau order nanti japri pada hari sekian atau pada waktu sekian, boleh nggak itu? Boleh. Atau boleh japri sekarang, tapi kita pakai skema al-wa'ad li-syira, al-wa'ad bi-syira, janji bakal beli. Paham nggak bedanya? Jadi bukan transaksi, bukan akad. Antum boleh japri ana, Ustaz, ana minat kitab Kifayatul Akhyar. Taib, ana bilang, ana jujur bilang, barang belum sampai, antum sekarang cukup berjanji pengen beli aja. Nanti ketika tanggal sekian barang udah sampai, atau jam sekian barang udah sampai, tafadhol antum japri ana lagi untuk melakukan akad. Boleh seperti ini? Boleh. Tapi nggak boleh ada akad sebelum ini sampai rumah. Maka kalau ini belum sampai rumah, kemudian misalnya antum, Pak Lukman, kemudian, Ustaz, ana pengen beli Kifayatul Akhyarnya, fadhol, transfer langsung ke sini. Nggak boleh. Atau melakukan akad ya, bukan bayar. Akad, bayar terus biasa setelah akad. Akad, ana pengen beli ini. Ayo, taib, berapa isi? Satu aja, taib. Enggak apa-apa. Satu aja harga sekian. Maka ini akad. Nggak boleh seperti itu. Karena barang belum sampai. Tapi kalau al-wa'd li syira atau al-wa'd lil bai', janji bakal beli atau janji bakal jualan ke antum, ya itu boleh, nggak masalah. Hanya saja akadnya harus kapan? Nanti ketika barang sudah hadir. Paham di sini, Ikhwan? Begitu. Ya. Maka misalnya di antum kan, di toko antum kan jualan berapa item tuh kan ya. Misalnya antum belum punya parfum merek Haramain. Ya. Kemudian antum menjual itu. Kan antum ada Al-Rehab kan di sana. Antum menjual Al-Haramain item baru nih. Bos antum bilang, "Mesen sama Ustaz Hasan, ada Al-Haramain." Gitu misalnya. Ini sekaligus cerita, sekaligus himbauan juga ya. Nah, kemudian antum mesen sama ana. Ya, dan antum jualin online juga ke orang-orang atas nama kantor. Maka ana kirim barang ini ke antum. Ana kirim, antum udah bayar, ana kirim. Ana kirim pakai apa? Pakai Miftah. Miftah, kasih ke ini kantornya Angga. Ini barang-barang dia mau jualin. Nah, di perjalanan Miftah menuju kantor antum nggak boleh kan? Nggak boleh ngejualin ke orang-orang. Kecuali dalam rangka apa? Kisi-kisi aja. Dalam waktu dekat insya Allah ana akan menjual ini. Mungkin yang minat bolehlah ngobrol dulu sama ana. Tapi bukan akad gitu. Ya, bukan akad. Kalau ditanya nanti pasti, berapa Haramain? Antum jual Haramain enggak? Iya. Berapa harganya? Kisaran 100.000 misalnya. Oh ya udah, nanti kalau misalnya udah ada barangnya ana pesannya, nah ini 100.000. Ingat, ini bukan akad. Sehingga ketika ternyata barang sampai dan antum mau menaikkan harga, enggak apa-apa. Paham gak bedanya? Ternyata jam 10 dia datang. Taib, antum udah boleh sekarang menjualin. Afwan ya akhi, barang udah datang. Antum mau nggak Haramain ini? Mau. Tadi harganya berapa ya? 100 dia. Oh, afwan. Afwan, nggak 100 nih, afwan banget nih. Ya, berapa? 90.000. Wah.
Nah, ini antum yang bahlul. Di sini antum yang bahlul di sini. Di sini antum yang bahlul, ya. Nggak bisa jadi pedagang kayak gini nih. Ini nggak bisa nih. Antum orang mana? Padang bukan? Jawa. Nggak ada orang Padang nggak kayak gini. Nggak ada orang Padang nggak kayak gini. Orang Padang 110. Ya nggak ada. Nah itu boleh. Karena perubahan ini bukan pas akad. Ya gak? Ya, perubahan ini pas apa? Antum memberikan kisi-kisi. Gitu, ya. Seperti itu ya, ikhwan, ya. Barang yang belum sempurna menjadi milik penjual, maka ini bukan milkun tam. Barang yang belum menjadi milkun tam, maka belum bisa dijual belikan. Ini yang harus betul-betul dipahami, ya. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nas'alullaha an yarzuqna ilman nafi'a wal ikhlas fil amali wal qaul, wa an yarzuqna as-sadad fil aqwal wal af'al, wa an yarzuqna ittiba' al-haq fi al-qaul wal amal, wa an yarzuqna al-ikhlas wat taufiq was sadad wal istiqamah fi durusina wa fi a'malina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.